Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di awal kitab ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab tentang niat, bab tentang ikhlas wa ihdharin niyah, tentang ikhlas dan menghadirkan niat baik dalam perbuatan, begitu juga di dalam perkataan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan telah kita baca ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Nah, oleh karena itu kita akan mulai membaca hadis-hadis di dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang pertama adalah hadis yang sangat populer, hadis yang sangat masyhur, yang berkaitan dengan niat. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan, wa an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Sebuah hadis diterima dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibnul Khattab. Kemudian disebutkan di sini nasabnya, bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah dan seterusnya. Al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu, sesungguhnya atau hanya saja amal-amal itu binniyat, tergantung kepada niat. Wa innama, dan hanya saja, likulli imri'in, setiap orang akan mendapatkan manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka siapa saja yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa saja yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, awimro'atin yankihuha, atau kepada seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan dari hijrahnya tersebut. Kemudian penulis mengatakan muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya. Rawahu Imam al-Muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, atau yang lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Yang kedua wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima. Mereka berdua meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya, alladzaini, yang dua kitab sahih mereka, huma, keduanya adalah ashahul kutubil musannafah, adalah kitab yang paling sahih. Kitab yang paling sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia adalah dua kitab ini. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah salah satu pokok di dalam agama. Karena hadis ini membahas tentang timbangan amal dari sisi batin. Timbangan amal dari sisi batin. Karena amal itu baik dan buruknya itu dilihat dari dua sisi, ditimbang dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi lahiriah, yang kedua adalah dari sisi batiniah. Hadis yang menyebutkan tentang timbangan amal dari sisi lahiriah adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Adapun timbangan amal dari sisi batin adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu, hadis ini termasuk di antara hadis yang hendaklah benar-benar kita pelajari, benar-benar kita kaji, kita gali faidah-faidah yang terkandung di dalamnya.
Ya, faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang niat dan juga keikhlasan di dalamnya, sebagaimana bab yang disebutkan oleh penulis, babul ikhlas wa ihdari an-niyah. Nah, apa makna dari hadis ini? Pada kalimat yang pertama Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Pada kalimat yang kedua Nabi SAW mengatakan walikulli imri'in ma nawa. Apakah dua kalimat ini memiliki makna yang sama atau memiliki makna yang berbeda? Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa dua kalimat ini memiliki makna yang sama, sehingga kalimat yang kedua hanya sekedar berfungsi untuk menguatkan kalimat yang sebelumnya. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Masing-masing darinya memiliki makna tersendiri. Kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat, apa maknanya? Sebagian para ulama mengatakan, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa maksud dari kalimat innamal a'malu binniyat artinya adalah sesungguhnya amal-amal itu terjadi dengan niat. Sesungguhnya amal-amal itu terjadi dengan niat. Hanya saja amal-amal itu, ya, dan ini kalimat ini dengan uslub hasr, ya, karena ada kalimat atau kata innama yang merupakan adatul hasr, jadi memiliki makna pembatasan. Memiliki makna pembatasan. Ya, sama dengan ungkapan tidaklah amal-amal itu kecuali dengan niat. Seperti itu, sama. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niat atau dengan niat. Sama dengan ungkapan tidaklah amal-amal itu kecuali dengan niat. Nah, pemaknaan yang pertama dikatakan artinya adalah tidaklah amal-amal itu terjadi kecuali dengan niat. Tidaklah amal-amal itu terjadi kecuali dengan niat. Ya, dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan fakullu amalin ya'maluhul insan wa huwa aqilun mukhtar fala budda fihi min niyah. Maka setiap amal yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dia berakal, dalam keadaan dia mukhtar, tidak dalam paksaan, maka haruslah padanya terdapat niat. Wala yumkin li ayyi aqilin mukhtar an ya'mala amalan illa biniyah. Tidak mungkin bagi orang yang berakal, orang yang juga tidak dalam paksaan, melakukan suatu amalan melainkan disertai dengan niat. Hatta qala ba'dul ulama, sehingga sebagian para ulama mengatakan lau kallafanallahu amalan bila niyah, jika Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan suatu amalan tanpa niat, lakana min taklifi ma la yuta, maka hal itu akan menjadi suatu taklif, suatu perintah yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Ya. Yang tidak bisa dilakukan. Nah ini adalah pemaknaan yang pertama.
Bahwa amal-amal itu tidaklah terjadi kecuali dengan niat. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maksud kalimat ini innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niat. Maksudnya adalah dari sisi sah dan tidaknya, dari sisi baik dan buruknya, dari sisi diterima dan ditolaknya. Ya, maka pentakdiran di antara dua kata ini, amal dengan niat, mereka mengatakan sesungguhnya amal-amal itu innamal a'malu. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ditakdirkan, disisipkan kalimat apa? Sesungguhnya amal-amal itu sah dan tidaknya, begitu, diterima dan tidaknya, ya, baik dan buruknya, bin niat, tergantung kepada niat. Tergantung kepada niat. Nah, maka kalimat pertama ini menunjukkan kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Dan pemaknaan yang kedua ini wallahu alam adalah yang lebih tepat. Maka sekali lagi makna dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, adalah sesungguhnya amal-amal itu sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya, tergantung kepada niat. Ya, tergantung kepada niat. Karena niat itu berbeda-beda keadaannya. Niat itu berbeda-beda kualitasnya. Niat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Niat itu ada yang sangat tinggi, ada yang pertengahan, bahkan ada yang sangat rendah. Niat itu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Dari amal-amal yang kita lakukan. Dari amal-amal yang kita lakukan. Nah, perbedaan-perbedaan niat ini memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh terhadap amal yang kita lakukan itu. Dan pengaruhnya adalah dari sisi yang tadi disebutkan. Yaitu sah dan tidaknya amal tersebut. Diterima dan tidaknya amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpahala dan tidaknya amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya. Inilah arti innamal a'malu binniyat. Kemudian kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kalimat yang kedua ini memiliki kaitan yang sangat erat antara niat dengan pahala. Bahwa besar dan tidaknya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang, tinggi dan rendahnya, bahkan ada dan tidak adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Ya, tergantung kepada apa yang diniatkan oleh seseorang ketika dia beramal. Maka jelaslah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa niat itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perbuatan-perbuatan, amal-amal, ibadah, ketaatan yang kita lakukan.
Oleh karena itulah, hendaklah kita memiliki perhatian yang sangat besar terhadap niat-niat kita. Terhadap niat-niat yang ada di dalam hati kita. Karena baik dan buruknya amal tergantung niat. Sah dan tidaknya amal tergantung kepada niat. Bahkan besar dan kecilnya amal itu juga tergantung kepada niat. Sehingga Al-Imam Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin kabirin tusoggiruhu niyah wa rubba amalin sogirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar tapi menjadi kecil dengan sebab niat, dan berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat. Ya. Amalan besar jadi kecil karena niat, tapi amalan kecil menjadi besar karena apa? Karena niat. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama kemudian membuat satu kaidah. Yang kaidah ini menjadi juga salah satu dari al-qawaidul kubro. Al-qawaidul kubro. Jadi kaidah-kaidah besar. Al-khamsah yang 5. Dalam kajian ilmu fikih atau usul fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, para ulama menyimpulkan ada 5 kaidah besar. Al-qawaidul fiqhiyatu al-kubra, ya, kaidah-kaidah fikih yang besar yang jumlahnya ada 5. Salah satunya berdasarkan kepada hadis ini, itu kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, al-umur bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada maksud-maksudnya. Tergantung kepada maksudnya. Ya, maksud yang dimaksud adalah an-niyah, karena niat itu sebagaimana yang telah disampaikan maknanya adalah al-qasdu wal iradah. Al-qasdu wal iradah. Ya, maksud dan keinginan itu adalah arti dari ya an-niyah. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan niat di kalangan para ulama terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, pembahasan tentang niyatul amal. Niyatul amal. Jadi niat amal itu sendiri. Pembahasan yang kedua adalah niyatul ma'muli lahu. Niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa amal itu dilakukan. Niat untuk siapa amal itu dilakukan. Jadi ada niyatul amal, ada pembahasan niyatul ma'muli lahu. Ya. Nah, pembahasan yang berkaitan dengan keikhlasan yang biasanya dikaji dalam tazkiyatun nafs, dikaji dalam akidah, ya, tentang keikhlasan, itu pembahasan niat dari sisi yang mana? Dari sisi yang kedua. Niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa amal itu dilakukan. Jika amal itu dilakukan untuk Allah, maka ini ikhlas namanya. Jika amal ini dilakukan bukan untuk Allah, maka ya bisa disebut riya atau yang lainnya. Ya. Nah, ini pembahasan tentang ikhlas. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam beribadah salah satu syarat utama diterimanya ibadah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab tentang ikhlas ini. Di antaranya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan kepada pentingnya ikhlas di dalam beramal baik secara langsung atau tidak. Ya. Nah, Al-Hasanul Basri ketika menyebutkan arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Akhlasuhu wa aswabuhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan kehidupan, supaya menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Li'annal amal, karena amal itu, kata beliau, idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Karena amal itu, jika dia ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan, jika amal itu benar tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima juga. Hatta yakunal amalu khalisan sawab, sehingga amal itu ikhlas dan benar. Wal ikhlas an yakuna lillah, ikhlas itu adalah dilakukan karena Allah, wassawabu an yakuna ala as-sunnah. Dan amal yang benar itu adalah amal yang dilakukan sesuai dengan sunnah. Ini juga secara tidak langsung di antara ayat yang menjelaskan tentang pentingnya apa? Ikhlas. Pentingnya ikhlas. Ahsanu amala. Ya, dengan dua kriteria yang tadi disebutkan, ikhlas dan benar. Nah, hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan sebaliknya, amal yang dilakukan tanpa disertai dengan keikhlasan menjadikan pahalanya batal di sisi Allah, bahkan akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amalan-amalan besar. Masing-masing dari mereka melakukan amalan-amalan besar yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Tidak setiap orang bisa melakukannya, bahkan tegaknya agama ini sangat tergantung kepada amal-amal mereka. Pertama jihad, kedua menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Kalau kita perhatikan, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan 3 peran orang ini. Adanya orang-orang yang berjihad, mujahidin, yang berani berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Yang kedua, adanya orang-orang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mendukung jihad. Begitu juga untuk mendukung dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Tapi amalan-amalan besar ini tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan berakhir siksa di neraka. Disebabkan apa? Disebabkan karena niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka disinilah pentingnya seorang itu selalu memperhatikan niatnya. Memperhatikan niatnya ketika dia beramal. Ya.
Taib. Kemudian pembahasan yang kedua, pembahasan tentang niatul amal tadi. Niatul amal. Niat beramal itu sendiri. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan yang lebih sering dikaji oleh para ulama fikih. Para ulama fikih. Jadi pembahasan tentang niat yang ada di dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab fikih itu berkaitan dengan pembahasan ini, niatul amal. Ya, bagaimana supaya amal-amal itu, ibadah-ibadah yang dilakukan itu sah secara hukum. Sah secara hukum. Ya. Di antara syaratnya adalah niat. Nah, ini tentang niat ini, kalau kita kaitkan dengan masalah fikih, ada yang memasukkannya ke dalam rukun, ada yang memasukkannya ke dalam syarat. Contoh misalnya, kalau kita bahas tentang rukun sholat. Rukun sholat. Niat. Salah satunya niat. Yang pertamanya biasanya disebut apa? Niat, ya kan? Betul tidak? Tapi sebagian ulama ada yang menyebutnya sebagai syarat. Apa perbedaan? Ada yang mengatakan niat itu syarat sholat, ada yang mengatakan niat itu rukun sholat. Dari sisi konsekuensi sama. Ya. Karena syarat dan rukun itu menentukan kepada sahnya ibadah yang kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah sholat. Tapi ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Ya. Nah, khilafnya tentang apakah niat itu harus berada bersamaan dengan awal dari amalan, atau niat itu bisa dihadirkan sesaat sebelum kita melakukan amal. Nah, khilafnya seperti itu. Bagi yang mengatakan rukun, seperti Syafi'iyah, Syafi'iyah mengatakan bahwa niat itu rukun. Kenapa? Karena menurut mereka, niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan kepada sesuatu disertai dengan perbuatannya. Disertai dengan perbuatannya. Maka niat itu tidak sah jika dihadirkan sebelum kita melakukan perbuatan tersebut. Niat itu harus masuk, diiringi, ya, dihadirkan ketika kita memulai amalan tersebut. Makanya menurut mereka, niat itu harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah permulaan sholat. Ya, permulaan sholat. Jadi ketika takbir itu harus dihadirkan. Allahu Akbar. Harus hadir. Ya. Menurut mereka, niat itu tidak sah kalau dihadirkan sebelumnya. Jadi kalau niat dulu baru kemudian takbiratul ihram tidak sah. Makanya kita dapati di kitab-kitab Syafi'iyah, niat itu termasuk apa? Ya. Dan di mazhab yang lain, di antaranya Hanabilah, niat itu termasuk syarat karena niat itu boleh dihadirkan sebelum takbir. Ya. Sebelum takbir. Jadi sekalipun tidak dihadirkan ketika takbiratul ihram, menurut sebagian ulama tidak apa-apa. Baik. Yaitu salah satu saja pembahasan yang berkaitan dengan niat di dalam pembahasan fikih, ya, di dalam pembahasan fikih. Nah, akan tapi yang penting di sini adalah bagaimana fungsi niat terhadap amal-amal yang kita lakukan. Para ulama mengatakan bahwa fungsi niat itu adalah tamyiz. Ya, dalam kaitan dengan amal, fungsi niat itu adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Membedakan. Membedakan antara sebagian amal dengan amal yang lain. Membedakan sebagian amal dengan amalan yang lain. Amal apa? Pertama, tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Yaitu membedakan sebagian ibadah dengan sebagian yang lain.
Ini pertama. Membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Itu dengan niat. Contoh, membedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Bagaimana membedakan? Niat. Ketika kita setelah azan subuh misalnya, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya kan? Sholat 2 rakaat. Bagaimana membedakan sholat 2 rakaat sunnah subuh dengan sholat fardu subuh? Bagaimana membedakannya? Dengan niat, tidak ada lagi. Karena dari sisi tata cara, waktu semuanya sama. Jadi membedakan sebagian ibadah dengan sebagian yang lain, ini adalah fungsi niat. Fungsi niat. Bagaimana membedakan antara puasa qadha dengan puasa sunnah? Misalnya, puasa qadha dengan puasa sunnah. Puasa qadha wajib. Dengan puasa sunnah. Dengan apa? Dengan niat. Tidak ada lagi cara untuk membedakannya kecuali dengan niat. Dan ini termasuk di antara fungsi niat yang sangat besar. Membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Bagaimana membedakan antara niat zakat dengan niat sedekah? Bagaimana membedakannya? Dengan niat. Ya. Membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua adalah tamyizul ibadat anil adat. Membedakan perbuatan ibadah dengan perbuatan adat. Perbuatan adat, perbuatan biasa saja yang bukan termasuk ibadah. Contohnya adalah bagaimana membedakan antara mandi wajib, mandi janabah dengan mandi biasa. Ya, bagaimana membedakannya? Dengan niat. Dengan niat. Kita mandi ini. Ya, mandi. Bagaimana membedakan kita mandi junub dengan mandi biasa untuk menyegarkan badan, untuk membersihkan badan? Itu dengan niat. Ya, karena dari si tata caranya yang namanya mandi itu ya seperti itu. Itu meratakan air ke seluruh tubuh. Ya kan? Membasahi tubuh dengan air. Maka untuk membedakannya adalah dengan niat. Membedakannya dengan niat. Nah, termasuk hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membedakan antara amal-amal mubah. Membedakan amal-amal mubah yang sekedar mubah dengan amalan-amalan mubah yang kemudian bernilai ibadah, itu juga dengan niat. Karena di antara salah satu fungsi niat, dan ini salah satu fungsi yang sangat penting, bisa merubah perbuatan-perbuatan mubah menjadi perbuatan-perbuatan ibadah. Makan, minum misalnya. Perbuatan apa? Mubah. Bisa dirubah menjadi amalan yang punya nilai ibadah? Bisa tidak? Bisa, dengan niat. Tidur. Perbuatan apa itu? Secara asal, perbuatanmu mubah, adat. Tapi bisa kita rubah menjadi punya nilai ibadah dengan apa? Dengan niat. Bekerja, mencari rizki, mencari nafkah. Perbuatan mubah. Tapi bisa kita rubah menjadi punya nilai ibadah juga dengan niat. Maka sangat dahsyat sekali ya pengaruh niat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu bahkan lebih baik dari amalnya. Bahkan lebih baik dari amalnya. Ya. Lebih baik dari amalnya. Bahkan kita itu bisa mendapatkan pahala hanya sekedar dengan niat. Walaupun tidak disertai amal. Berbeda jika yang kita lakukan sebaliknya. Amal tidak bisa dilakukan kecuali dengan niat. Ya kan? Amal tidak bisa dilakukan kecuali dengan niat. Tapi sekedar dengan niat terkadang kita bisa mendapatkan kebaikan. Sekalipun tidak disertai dengan amal. Gitu ya. Atau bahkan juga dari satu amalan yang kita lakukan,
kita bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali pahala dengan menghadirkan niat-niat yang bermacam-macam. Karena pahala yang kita dapatkan seperti yang tadi disampaikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Amalnya satu, ya, tapi dengan amal itu kita bisa meraih banyak pahala, bermacam-macam pahala sesuai dengan niat yang kita hadirkan ketika kita melakukan amalan tersebut. Kalau dari amalan itu hanya satu niat kebaikan saja yang kita niatkan, maka pahalanya ya satu. Kalau dua, ya dua. Kalau tiga, ya tiga, dan seterusnya. Ya. Contoh misalnya kita datang ke masjid. Apa niat yang bisa kita hadirkan? Apa saja niat yang bisa kita hadirkan? Kita datang ke masjid. Jelas pertama untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua kita niatkan juga untuk apa? Sholat berjamaah. Yang ketiga bisa juga kita niatkan apa? Ya, memakmurkan masjid. Yang keempat juga bisa kita niatkan kasratul khuto ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Yang kelima bisa juga kita hadirkan untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, memperkuat ukhuwah di antara mereka. Ini juga niat kebaikan yang bisa kita hadirkan. Jadi dari satu amal kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala tergantung apa yang kita niatkan. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu bisnisnya para ulama. Kenapa bisnisnya para ulama? Karena para ulama dengan ilmunya tadi bisa menghadirkan banyak niat dengan satu amalan yang dilakukan. Dengan satu amalan yang dilakukan. Tapi barangkali sudah masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.